Hai, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang penemuan sejarah menarik yang ada di Cina. Tentara terakota adalah kumpulan patung terakota yang menggambarkan tentara Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Ini adalah bentuk seni penguburan yang dimakamkan bersama kaisar pada tahun 210 sampai 209 sebelum Masehi dengan tujuan untuk melindunginya di akhirat. Tentara terakota ditemukan pada 29 Maret 1974 oleh sekelompok petani, Yang Zifa, 5 saudara laki-lakinya, dan tetangganya Wang Puxi, yang sedang menggali sumur sekitar 1,5 km (0,93 mi) di sebelah timur gundukan makam Kaisar Qin di Gunung Lishan, wilayah yang penuh dengan mata air bawah tanah dan aliran air. Selama berabad-abad, laporan sesekali menyebutkan potongan-potongan figur terakota dan pecahan nekropolis Qin, genteng atap, batu bata, dan bongkahan batu. Penemuan ini mendorong arkeolog Cina, termasuk Zhao Kangmin, untuk menyelidiki, mengungkapkan kelompok patung tembikar terbesar yang pernah ditemukan. Sebuah kompleks museum telah dibangun di atas area tersebut, lubang terbesar ditutup oleh struktur beratap. 4 lubang utama dengan kedalaman sekitar 7 m, 23 kaki, telah digali. Ini terletak sekitar 1,5 km, 0,93 mil, timur dari gundukan pemakaman. Para prajurit di dalamnya ditata seolah-olah untuk melindungi makam dari timur, tempat negara-negara taklukan Kaisar Qin berada. Lubang 1. Lubang 1, dengan panjang 230 m, 750 kaki, dan lebar 62 m, 203 kaki, 30, berisi lebih dari 6.000 pasukan utama. Pit 1 memiliki 11 koridor, sebagian besar lebarnya lebih dari 3 m, 10 kaki, dan diaspal dengan batu bata kecil dengan langit-langit kayu yang ditopang oleh balok dan tiang besar. Desain ini juga digunakan untuk makam para bangsawan dan akan menyerupai lorong-lorong istana saat dibangun. Langit-langit kayu ditutupi dengan tikar buluh dan lapisan tanah liat untuk kedap air, dan kemudian ditumbuk dengan lebih banyak tanah yang mengangkatnya sekitar 2 hingga 3 m, 6 kaki 7 inci hingga 9 kaki 10 inci di atas permukaan tanah sekitarnya saat selesai. Yang lain, Pit 2 memiliki unit kavaleri dan infanteri serta kereta perang dan dianggap sebagai penjaga militer. Pit 3 adalah pos komando, dengan perwira tinggi dan kereta perang. Pit 40 mungkin dibiarkan belum selesai oleh pembuatnya. Beberapa figur di Pit 1 dan 2 menunjukkan kerusakan akibat kebakaran, sementara sisa-sisa kasau langit-langit yang terbakar juga telah ditemukan. Ini, bersama dengan senjata yang hilang, telah diambil sebagai bukti penjarahan yang dilaporkan oleh Xiang Yu dan pembakaran situs berikutnya, yang diperkirakan telah menyebabkan atap runtuh dan menghancurkan sosok tentara di bawah. Figur terakota yang saat ini dipamerkan telah dipulihkan dari fragmen. Lubang lain yang membentuk pekuburan juga telah digali. Lubang-lubang ini terletak di dalam dan di luar tembok yang mengelilingi gundukan makam. Mereka berisi berbagai gerbong perunggu, figur terakota penghibur seperti pemain akrobat dan orang kuat, pejabat, baju zirah batu, tempat pemakaman kuda, hewan langka dan buruh, serta derek perunggu dan bebek yang dipasang di taman bawah tanah. Angka terakota seukuran aslinya biasanya berkisar dari 175 cm, 5,74 kaki, hingga sekitar 200 cm, 6,6 kaki, petugas biasanya lebih tinggi. Mereka bervariasi dalam tinggi, seragam, dan gaya rambut sesuai dengan pangkat. Wajah mereka tampak berbeda untuk setiap figur individu. Ahli, bagaimanapun, telah mengidentifikasi 10 bentuk wajah dasar. Angka-angka dari jenis umum, infanteri lapis baja, infanteri tak bersenjata, pasukan kavaleri yang memakai topi kotak obat, pengemudi kereta berhelm dengan lebih banyak perlindungan lapis baja, kusir pembawa tombak, crossbowman atau pemanah berlutut yang berlapis baja, pemanah berdiri yang tidak,
serta para jenderal dan perwira berpangkat rendah lainnya. Namun, ada banyak variasi seragam di dalam barisan. Misalnya, beberapa mungkin memakai bantalan tulang kering sementara yang lain tidak. Mereka mungkin memakai celana panjang atau pendek. Beberapa di antaranya mungkin empuk, dan pelindung tubuh mereka bervariasi tergantung pada pangkat, fungsi, dan posisi dalam formasi. Ada juga kuda terakota yang ditempatkan di antara figur prajurit. Pembangunan makam tersebut dijelaskan oleh sejarawan Sima Qian 145–90 sebelum Masehi dalam Records of the Grand Historian yang pertama dari 24 sejarah dinasti Tiongkok yang ditulis 1 abad setelah selesainya mausoleum. Pekerjaan di mausoleum dimulai pada 246 SM, segera setelah Kaisar Qin, saat itu berusia 13 tahun, naik tahta, dan proyek tersebut akhirnya melibatkan 700.000 pekerja wajib militer. Ahli geografi Li Daoyuan menulis 6 abad setelah kematian Kaisar pertama, mencatat dalam Shui Jingju bahwa Gunung Li adalah lokasi yang disukai karena geologinya yang menguntungkan, terkenal karena tambang batu gioknya, sisi utaranya kaya akan emas, dan sisi selatannya kaya akan batu giok yang indah. Kaisar pertama, yang menginginkan reputasinya yang bagus, oleh karena itu memilih untuk dimakamkan di sana. Sima Qian menulis bahwa Kaisar pertama dimakamkan dengan istana, menara, pejabat, artefak berharga, dan benda-benda menakjubkan. Menurut catatan ini, 100 sungai yang mengalir disimulasikan menggunakan air raksa, dan di atasnya langit-langitnya dihiasi dengan benda-benda langit, di bawahnya terdapat ciri-ciri daratan. Beberapa terjemahan dari bagian ini mengacu pada model atau imitasi, namun kata-kata tersebut tidak digunakan dalam teks aslinya, yang juga tidak menyebutkan tentara terakota. Tingkat merkuri yang tinggi ditemukan di tanah gundukan makam, memberikan kepercayaan pada cerita Sima Qian. Catatan sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa kompleks dan makam itu sendiri telah dijarah oleh Xiang Yu, seorang penantang tahta setelah kematian Kaisar pertama. Namun, ada indikasi bahwa makam itu sendiri mungkin tidak dijarah. Itulah sekilas pembahasan tentang penemuan tentara terakota. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Thanks for watching.